Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian cerita kali ini kedatangan kawan saya, penari handal, muda dan berbahaya, Resa Rizky Mutiara. Ya. Bener kan ya? Iya. Resa Rizky Mutiara, namanya aja Mutiara, luar biasa. Jadi Resa ini seorang penari. Seorang apa juga? Video director nggak juga? Director. Director ya? Ya, dan koreografer mungkin. Oke, penari dan guru ya kan? Iya, Bahaya loh, tipis. ternyata ini guru loh, Tipis. guru nari juga. Milihnya nari anak-anak kecil. Guru nari. Iya, guru nari kan sempet kan ya? Sempat. Berapa lama waktu itu ngajar? 2 tahun. Iya. Kalau nari itu udah berapa lama sih? Dari kapan sih? Nari tuh dari umur 3 tahun sebenarnya. 3 tahun? Iya, udah naik panggung. Udah naik panggung? Iya. Oh. Nah, kalau misalnya mau manggung tuh dulu sampai digendong-gendong, lagi lari-larian gitu. Sini, cepetan udah mau pentas gitu. Digendong sama nyokap atau bokap gitu, terus taruh di pinggir panggung. Masuk, nari gitu. Tapi emang keluarga penari? Atau enggak? Atau gimana? Enggak sih. Sebenarnya keluarga penari, dibilang penari tuh enggak ya. Karena kakek, sebenarnya kakek, ini turunan darahnya tuh dari kakek, nenek, dari bokap. Oke, terus? Mereka tuh sebenarnya kakek tuh pemain gamelan. Oh, gamelan berarti Jawa ya? Gamelan, iya. Terus penabuh gendangnya gitu. Dulu dia ludruk Bayangkara lah. Legend dong tuh. Kayaknya sih legend Tahu ya itu di Surabaya soalnya. Oh, di Surabaya. Dan nggak dapet cerita lengkapnya gitu. Tapi lahir besar di Surabaya memang enggak? Nggak, di Jakarta. Terus itu turun ke bokap, sempat ngeremo bokap. Ngeremo tuh maksudnya? Ngeremo tuh nari Jawa Timuran. Oh, nama tarinya Remo? Namanya ngeremo. Ngeremo? Ngeremo. Oh, tari tradisional berarti. Ya, tradisional. Terus nyokap sempet juga nari, cuman ya sekedar nari aja gitu. Terus nggak ada yang ngelanjutin dan ngerasa tari itu bukan suatu hal yang menjadi pekerjaan mungkin. Lebih berkesenian aja gitu? Berkesenian aja, terus habis itu ya udah. Gitu. Terus SMP-nya nari? Emang ada ya SMP jurusan nari enggak ya? SMP, SMA? Enggak. SMP, SMA? Sebenarnya aktifnya dari umur 3 tahun itu sampai SD. Nari apa waktu itu? Tradisi semuanya. Rata-rata tradisi. Terus akhirnya memutuskan sekolahnya kuliah menari? Enggak juga. Gitu. Jadi? Bukan putusan gue sebenarnya. Nyokap bokap juga? Yang pengen masuk IKJ itu sebenarnya nyokap bokap. Oh, anak IKJ. Oh iya. Bisa dikat nggak? terus. Iya, sebenarnya mau masuk ke perkuliahan kesenian itu sebenarnya bokap nyokap gitu. Gue maunya jadi psikolog sebenarnya. Oh gitu? Gitu. Terus emang nggak mau tadinya waktu? Emang nggak mau, karena udah keliling kampusnya, terus gue ngerasa kayak, ini kampus tempatnya berantakan, terus jelek, kayak tempat sampah gitu, gue nggak mau gitu. Terus akhirnya cobain dulu kata bokap gitu. Terus kirain gue mau ke psikolog, ya udah gue maunya di swasta dulu. gitu. Oh. Dan nggak dianterin gitu. Sendiri gitu, tapi nggak keterima juga. Makanya akhirnya ya udah deh. Akhirnya ya udah gitu kan. Akhirnya sampai tes juga ditemenin gitu kan. Akhirnya terima. Sampai sekarang nggak bisa lepas mungkin. Tapi emang ada jurusannya kan ya tari gitu kan ya? Seni rupa Ada. langsung. Dari awal nari atau Dari jurusan nggak sih? awal Gua nggak tahu nari, tuh kan. iya dari awal nari. Ya praktek tes ujiannya pun nari gitu. Jadi setiap kuliahnya ya nari. Tradisional ada itunya nggak sih tarinya tuh? Tradisionalnya ada setiap semester itu sampai semester 4 ya kalau nggak salah. Semester 4 gitu. Terus tapi mulai dari semester 3 tuh udah mulai berkarya. Jadi setiap semester itu dimulai dari 1-2 udah berkarya tapi nggak ditonton umum. Mulai dari semester 3 sampai TA itu ditonton umum. Ditonton, Gitu. Jadi mengundang penonton luar gitu. Buat nonton gitu ya? Terutama teman-teman di lingkungan sekolah gitu kan. Gitu. Terus boleh, ya orang tua juga boleh nonton. Tapi emang tradisi, dari tradisional gitu? Ada yang tradisi, terus tradisi, kontemporer, ada yang sendiri. Terus ke semester selanjutnya itu kontemporer sebenarnya. Tapi kalau Reza sendiri lebih senangnya kemana sih tarinya gitu? Tarinya sebenarnya tradisi sih. Lebih seneng gitu? Kenapa? Soalnya beda aja gitu. Kalau kontemporer itu sebenarnya kan pengembangan ya, pengembangan ide gagasan gitu kan. Oke. Kalau tradisi tuh tubuh kita tuh nggak bisa dibohongin, memori tubuh kita tuh tradisi gitu. Memori tubuh tuh nggak bisa dibohongin gitu. Memori tubuh tuh nggak mungkin kayak misalnya bergerak gitu. Itu udah tahu, ini pasti dulu basicnya Betawi gitu.
Oh bisa ketahuan ya kalau ada yang ngerti gitu kan, ketahuan gitu Ini ya. Betawi, ini Bali gitu misalnya, atau ini Minang gitu, Padang gitu kan. Terus Sumatera atau apa gitu, itu pasti Jawa gitu, itu pasti ketahuan gitu. Gitu. Apa bisa ketahuan dari apa geraknya gitu Dari kan ya? bentuknya, dari bentuknya. Iya. Kan gue ngintip Instagram nih kan ya, profil itu kan penari, terusnya koreografer juga, interest sama sastra, terusnya isu-isu lingkungan nih kan ya kan. Kalau tapi pasti penari sih ya, lebih dikenal kan dan memang pengen dikenal kan penari dong kan? Iya, prosesnya tuh dari penari, terus akhirnya mungkin menjadi koreografer gitu. Pasti saling berkaitan ya. Berkaitan. Terus kalau yang satu karya yang gue tertarik banget situ yang isu tentang lingkungan itu, kenapa itu ke situ gitu? Itu maksudnya kontemporer ya kalau itu namanya? Iya, itu masuknya kontemporer. Bisa ceritain nggak sih itu apa emang penari hukum aktivis gitu kan? Nah kesana tuh kenapa sih itu gitu? Kenapa ya? Sebenarnya tuh sama teman-teman. Jadi di satu tongkrongan dengan impulsifnya teman-teman dan gue juga gitu. Akhirnya ketemu, kita ngobrol-ngobrol, kita bikin sesuatu yuk gitu. Bikin sesuatu, terus akhirnya penari semua yang nongkrong itu? Ini anak film semua justru. Oh, oke. Ada penulis, ada DOP, ada sutradara, sama fotografer. Gitu, itu ngumpul. Terus emang gue jarang main sama anak-anak tari gitu. Gak asik ya tari? Bukan. Nggak tahu, lebih nggak tahu ya, bukan memilih, tapi emang jalurnya aja gitu. Emang kepilih. Gitu, terus jadi ya udah, terus satu momen membicarakan tentang si ISPA ini gitu. Oh, ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Hanya itu apa sih? Info dulu sih? Atas. Apa ya? Iya, atas. Apa sih? Akut. Kayak ISPA, ya, ISPA, oke, infeksi saluran pernapasan. Iya. Bengek, enggak ya? Bengek sih katanya bengek. Dan si kelompok kita ini, tongkrongan kita ini berempat ini emang ngerasain semua gitu, karena mereka ada yang pengendara motor gitu, terus emang yang tukang jalan kayak gitu, jadi sempat ngerasain sesak karena polusi. Oh, itu kenapanya pertama kalinya. Iya, terus udah ini kita tanam nih idenya gitu. Satu kemungkinan ini tuh ada temen juga yang ngajakin kolaborasi. Di luar tongkrongan. Di luar tongkrongan ini. Yeah. Nah, si temen satu ini dia punya space, akhirnya kita bikin sesuatu yuk gitu. Gue lagi diwadahi sama namanya satu program gitu, namanya Microgaleries gitu, tentang isu global kerusakan lingkungan gitu. Gitu kan. Terus akhirnya ketemu dong, ada jalurnya nih dari apa yang mau kita bikin, terus di sini ada wadahnya, tengah-tengahnya emang gue gitu, terus ya udah gabungin aja, kita lagi bicarain itu gitu. Akhirnya terjadilah si project itu si gara-gara ISPA ini, obrolan apa dia namanya itu projectnya, judulnya kemarin gue lupa. Infinite Border. Itu jadi ceritanya tentang keresahan kalian gitu. Keresahan tentang lingkungan gitu kan, tentang si ISPA ini gitu kan. Terus kenapa kita ngambil kok gue ngeblank ya? Nggak apa-apa, bebas. Tapi itu bisa dibilang personal project kan ya? Awalnya ya, terus gue share, gue nggak mau kalau gelisah tuh sendirian. Oh, kalau seneng aja sendirian. Enggak lah. Terus. Seneng rame-rame, gelisah juga rame-rame, biar pecah gitu masalahnya. Kan ada solusinya ya kan, gitu. Ya udah, akhirnya itu terjadilah gitu karya itu gitu. Jadi nggak cuma tari gitu. Terus kebetulan kita nih masih ngulik gitu. Gue sendiri pun masih ngulik apa sih dance film gitu kan. Kita mau bikin genre apa sih kayak gitu. Oh, menarik tuh ya, dance film itu namanya. Iya, kita bentuknya dance film gitu. Oh iya, dance film ya. Nah kan itu film. Tapi kayak kalau tarinya koreografer tuh iya, tapi maksudnya kan kalau film biasanya ada sutradaranya, itu berarti lo dong gitu ya? Yang di Infinite Border itu? Sutradaranya ngedirect sih ada sutradaranya nih gitu. Jadi sebenarnya gue nyampein ke sutradaranya dulu kayak gimana gitu, karena itu kan outdoor ya, dan susah kita tebak kondisinya gitu kan. Jadi emang harus kita reki dulu, kita cek tempat gitu kan bareng-bareng gitu, baru akhirnya kita, dan kondisi yang kita reki sama di saat kita syuting kan beda gitu kan. Jadi
ya semuanya butuh kerjasama yang solid gitu kan. Ya gue udah nggak mungkin, ya udah gue pasrahin tulisan gitu kan, gue pasrahin ke penulis, ya sutradara ya gue direct ke sutradara dan director DOP gitu kan. Ya udah editor nanti gitu kan, kayak gitu. Tapi story-nya kan dari lo gitu kan, karena kan lebih ke ininya kan, ketarinya gitu. Iya, kan, lebih nulis ketarinya gitu karena dance filmnya film, gitu. ya. Jadi sebenarnya satu masalah ya gue lempar aja gitu, akhirnya dipecahkan bersama. Gitu. Ya. Tapi emang menurut lo kenapa air itu jangan? Emang menurut lo sendiri gitu kan ya, parah banget nggak sih emang lingkungan ini? Apa sih gitu kalau dari lo gitu, kenapa akhirnya lo itu, kenapa itu harus dibuat? Emang menurut lo udah parah banget gitu atau gimana? Ya parah banget. Ya, kayaknya yang waktu kemarin itu kan kalau nggak salah sempet masuk level ke berapa gitu kan ya, udara Jakarta ya sih, yang ada bukan billboard tapi sih namanya kayak yang buat ada grafiknya ya. yang di gue lupa tuh di mana tuh, udah tingkat berapa gitu kan waktu itu kan, sampai sebelum corona masker kan gara-gara itu juga kan sempet sebelumnya masker, ya parah sih gitu, karena si akhirnya karya ini ada gitu karena si Microgaleries ini emang mengadakan event itu gitu untuk bahwa kita tuh lagi ngerasa bumi tuh lagi rusak gitu. Jadi nggak cuman karya kita aja gitu, jadi itu seluruh dunia masuk ke event itu gitu dengan karya yang berbeda-beda. Seluruh dunia tuh ya? Iya, paling jauh dunia. Dari? Gue nggak ngecek paling jauh mana sih, cuman Indonesia ada, terus Asia ada, Eropa ada gitu. Jadi itu inisiatornya tapi Indonesia. Inisiatornya tuh Microgaleries. Itu juga bareng-bareng. Kolektif. Jadi ini juga karya kolektif gitu kan sebenarnya. Yang satu masalah terus jadi bareng-bareng gitu kan. Ya akhirnya berkaitan aja semuanya gitu. Terus ada jalannya untuk mempublish karya ini gitu. Kan gue tonton itu kan jadi hutan tuh kan ya. Yang di hutan tuh kalau nggak salah warna pakai jas hujan nih. Hijau. Iya, jas hujan. Ada merah, hijau. Gue cuma inget hijau sama kuning. Pokoknya dari hutan, jas hujan, terusnya baru ke pabrik-pabrik itu ya. Itu di mana aja lokasinya? Pabrik itu tuh Pelabuhan Merak, yang pabrik-pabrik. Oh, Pelabuhan Merak. Itu salah satu. Ups ya. Pelabuhan burung. Ada salah satu. Itu tuh pencemaran polusi terbesar sebenarnya di Jakarta, menuju Jakarta ya. Benar itu. Maksudnya udah ya, isu katanya gitu. Menurut data seperti itu. Gitu. Gua nggak nyebutin tempat, tolong di-cut. Tolong di-cut Pelabuhan Burung. Pelabuhan Burung. Iya, bukan Indonesia itu. Itu tuh makanya kita ada di situ sebenarnya nyindir juga gitu kan, bahwa itu tuh pabrik yang cukup. Pabrik apa itu ya? Pabrik apa, Bat? Pabrik ini ya, batu cincin. Pabrik batu cincin adalah sumber polusi terbesar. Menuju Jakarta itu tuh cukup terbesar katanya ya, gitu, menurut data gitu kan. Hutannya di kasih tau nggak ya? Teram ya lagi ya. Hutannya tuh di BSD. Yang kondisinya di saat kita syuting tuh ada yang bakar sampah. Jadi tuh DOP tuh bingung gini. Ini kalau gua kesini tembok, kalau kesini ada yang bakar sampah. Gila ya katanya. Coba. Oh gitu. Gitu, iya. Ambil yang hutan dulu, baru ambil yang itu apa terbalikannya? Enggak, yang pabrik dulu. Yang dibuka. Bisa nemu spotnya itu ribet nggak sih nyarinya, rekinya? Kayaknya kan keren. Bisa pas banget, pas backgroundnya cerobong-cerobong gitu kan, gue lihat tuh kan. Kan kita juga riset ya, sebelum kita bikin karya itu kita riset tempat itu gitu. Kuliahan banget sih riset. Terus habis itu kita juga dapat data bahwa tempat itu yang bagus spotnya di mana gitu. Jadi data apapun kita kenapa sih di sini gitu, itu punya alasan gitu. Terus kenapa tempat ini kita ngambilnya dari sini gitu kan. Terus kenapa ini di sini, semuanya kita riset gitu sampai akhirnya tempat itu bagus supaya kelihatan semua gitu kan. Ya akhirnya tadi pertanyaannya apa? Apa namanya, di mana aja, terus kenapa di situ gitu kan? Iya, karena kan itu kan spot paling bagus. Spot paling bagus yang menampilkan apa namanya, penghasil udara kotor paling bagus juga gitu kan? Ya. Ke Jakarta. Ke Jakarta ya. Ups. Tapi kenapa emang khusus Jakarta ya? Maksudnya emang sudah dipikirkan yang buat yang itu apa namanya ya, membuat polusi paling besar di Jakarta lah itu kan, tempat itu kan berarti kan ya. Terus di hutan itu biasa tapi bukan hutan.
Hutan BSD namanya. Hutan Jadi BSD? hutan kota BSD sebenarnya. Oh, Hutan kota BSD. Ya. Ribet nggak sih kalau gitu izin-izinnya? Kalau yang di itu kan nggak izin dong ya? Enggak. Dan jauh dari pabrik sebenarnya. Ya, jauh banget. Jauh dari Gitu. pabrik. Kalau Ya. dekat juga, woi. Dan itu tuh kita cuman izin sama penduduk gitu. Oh, iya. Izin sama penduduk, terus kulo nuwun ya gitu kan, permisi gitu kan. Terus kita mau naik ke atas sini gitu kan. Ditanyain nggak mau ngapain gitu? Enggak sih. Oh, nggak punya. Karena itu penduduknya tuh jauh gitu dari bukit itu, terus beberapa meter gitu kan, baru ada perumahan kayak gitu. Oh. Ada apa? Berapa orang sih waktu itu? Berarti nggak ribet lah ya? Kan biasanya kan kalau kita masuk ke daerah gitu kan, wah apa nih? Bawa kamera apa semua segala macam. Enggak. Ya. Kita cuma satu mobil, kita cuma berapa ya? 1, 2, Dua mobil, dua 3, kapal. 4, 5, 6. Kayak berenam deh. Oh, berenam. Iya berenam. Berarti Resa, penarinya, Penari, DOP, sutradara, DOP, sutradara tuh jadi satu. barengan. Oke. Penari, sutradara, DOP, fotografer, produser, terus drone, sama kameramen satu. Oh, Berenam ya kalau nggak berenam salah, ya. berenam. Yang di tempat satunya lagi juga gitu kan ya. Itu berarti ada, gue lihat berarti kan spot satu hutan, satu yang si pabrik itu, satu lagi di jalannya itu berarti ngomongin kendaraan, asap kendaraan bukan? Iya, asap kendaraan. Oke. Dan itu Pas saya lagi nari, cet, ada tukang tahu, cet di belakang. itu sebenarnya gue terinspirasi dari tukang jualan sebenarnya. Jadi itu permintaan. Scene itu gitu maksudnya. Karena kita namanya apa sih scene bukan sih? Iya scene itu. ya adegan ya, Adegan adegan itu, scene. Sebenarnya gue nggak ikut reki sebenarnya. Jadi gue cuman di report sama mereka waktu itu ada nari juga kalau nggak salah. Gue nggak bisa ikut. Akhirnya itu di report sama mereka dengan kondisi ini kayak gini gitu kan. Terus yang di jalan raya itu tuh nggak direki. Jadi kita nungguin momen. Oke. Dan kita ngelihat situasi aja. Itu syuting outdoor kayak gitu. Iya sih ya, outdoor ya. Ya gimana juga mau ngerekinya, mobil yang lewat nggak tahu berapa. Iya, terus kita apa. nungguin jam 3 sore kalau nggak salah kita udah nyampe. Itu nungguin sampai macet, sampai itu kemauan gue sih. Ego gue di situ kelihatan gitu kan. Gue bilang sama sutradara dan DOP, namanya Buluk. Lu, gue mau di situ, tapi nunggu macet. Tapi gue mau lari-larian gitu. Itu dari mana ya? Kokas. Oh, Kokas ya. Depan Kokas tuh, ya kan. Terus boleh gitu, kayak semangat gitu. Bentar ya gue reki. Dia naik JPO, lo lari ya dari sini gitu kan. Oke, dari sini. Yang satu kamera follow gitu dari belakang gitu. Oke, terus gue terinspirasi dari si tukang jualan. Oh iya. Tukang jualan aja diliatin orang gitu kan, kayak Ya. apa sih ini menarik nih gitu kan. Gue mau lari di jembatan itu tuh di tanjakan itu, gue mau nari di situ gitu. Oke boleh katanya gitu, terserah lu deh gitu kan. Ya boleh gitu kan, menarik nih gitu. Oh ya udah diturutin tuh. Ya udah tunggu ya, gue minum dulu gitu kan. Terus satu permen Mabuk dulu gitu. Oh, minum air putih, Oh, air putih ya. itu pakai masker. Gue dulu pakai sedotan. Terus. Terus dari situ akhirnya produser gue minta, udah ngelihat kondisi ada polisi di situ. Kita nggak izin kan? Oh iya. Kita nggak izin. Anak kampus pak. Enggak gitu kan? Katanya, Kak, gue mau katanya gitu. Itu polisi cegat lo lagi nari. Lah gimana caranya gitu kan? Gila juga produser gue ternyata. Nggak cuma gue gitu kan. Oh iya boleh kata DOP-nya gitu. Wah gila emang lu katanya gitu kan. Ya udah kalau polisinya ini ya, katanya kalau polisinya mau gitu kan. Kalau nggak mau gimana? Ya berarti bukan rezeki kita gitu. Wah ini ada filosofi ini, mainan rezeki ya. Terus ya udah set, gue jalanin sampai lari, nggak ditegur malah nonton. Sial gitu kan, kayak ya nggak dapet nih momen. Ya udah nggak apa-apa katanya kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, malah nonton, dia kasihkan nonton. Bukan ditegur karena gue lari-larian gitu kan. Udah gue udah capek lari-larian, aduh tegur kayak padahal mukanya tuh udah ke dia terus gitu. Apa karena pakai masker kali ya nggak kelihatan. Iya, coba kalau buka masker langsung foto datang. Terus dia malah asik nonton gitu. Wah, ya udahlah gitu kan. Tapi waktu yang si proses itu nggak ada kesulitan, ada kesulitan berarti nggak sih? Sulit banget sebenarnya. Gue bayangin banyak gue yang juga pakai masker, jas hujan lagi nih. Selama gue nari ya gitu. Oke, gini, hashtag gue adalah mimpi gue dance everywhere.
Oke. gitu. Jadi gue akan nari dimanapun, mau outdoor, indoor, di alam, pokoknya gue akan nari. Di gunung pun gue pernah nari gitu kan. Jadi ternyata begitu selama perjalanan gue nari, ini yang paling susah gitu. Yang itu tuh, si Infinite Yang Border scene itu? gitu, karena nari di Oh, bukit, scene yang di... semuanya. semuanya. Terus nari di bukit gitu, semuanya gitu. Terus gue harus pakai jas hujan, tahu kan itu Iya, kan iya. plastik ya gitu kan, panas gitu kan. Terus gue harus pakai masker dan gue make up gitu kan. Kebayang nih kalau misalnya netes gitu kan, itu kan perih. Tunggu. Pakai makeup, pakai masker, gimana ini? Masker, terus itu panas di bukit itu ya kan. Pokoknya gue selesai syuting tuh hitam gitu. Ya gue udah nggak peduli gitu, bodo amat, udah totalitas gitu kan. Ya udah, tapi menurut gue itu gila, gue nari ya di panggung ya udahlah, itu nyaman, tempat nyaman. Ini di outdoor nggak tahu kondisinya kayak gimana, dengan kostum kayak gitu, terus pakai masker dan gue harus nari. Gokil sih. Tenaganya tuh lebih banyak gitu yang dikeluarin gitu kan, karena Iya, udah iya. keringetan, terus Panas, masker gitu, napas gitu yang gue harus itu tuh harus ada Oh gitu. iya, ada suara itu juga kan? Iya, itu musik. Oh, itu backsound-nya. Itu permintaan sutradara gitu ya. Pokoknya lu itu tuh harus kelihatan gitu dan bersuara gitu kan. Oh, oke gitu kan. Ya. Ya itu pengalaman gue paling susah gitu. Selama nari ini Selama gitu ya? gue hidup gitu. Gila gitu. Itu berarti kan apa namanya, kalau yang si masker berarti kan kayak simbol, berarti udara yang kotornya dong ya kalau masker ya? Atau enggak? Bukan. Kalau yang Kalau si masker yang di dalam, ya kan udah keserap ya? Maksudnya udah kesaring. Kalau yang si jas hujan itu ceritanya apa gitu, yang si karena pakai jas hujan gitu ceritanya? Oh, gitu. pakai mungkin bukan jas hujannya kali yang dibahas, tapi lebih ke warna. Oke, ya warna. Warnanya kan kayak kalau kuning tuh warning gitu kan kondisinya. Terus hijau tuh apa namanya, dari yang hijau gitu, terus kita ke warning, akhirnya kita urgent merah. Merah. Oh, jadi Iya kalau kan? ya kalau merah kuning hijau rasta. Gitu ya, anak rasta banget. Oh gitu, jadi simbolnya itu ya, lebih ke situ ya. Iya, lebih kayak nandain bahwa ya dunia semesta ini lagi parah gitu. Dunia tuh lagi urgent, lagi luka gitu kan. Ya aware dong gitu. Kenapa warnanya merah kuning hijau gitu. Itu berarti ditayangin di Kita launchingnya itu kemarin di YouTube. di YouTube, terus cepet ada screening lain gitu? Oh, screening nggak ada sih, tapi kita sempat kampanye juga di HI untuk launcingan si karya ini. Gitu di Global Climate Strike itu di tanggal 21 September kita serentak mempublish itu gitu. Nah, itu sempat gue tariin lagi di HI gitu. Itu bahwa tarian ini akan muncul gitu, dan itu peringatan kerusakan bumi. Setelah publish tayang itu gimana responnya? Responnya katanya sesak napas yang nonton. Sesak napas nonton? Iya, katanya ya kan, kalau karya gue udah nggak, kalau udah gue lempar gitu kan ya udah gitu kan, gue serahin ke penonton aja gitu kan, terserah gimana gitu, nanya feedbacknya gimana, sesak napas katanya gitu. Ada yang ini nggak, mungkin aneh-aneh responnya atau apa gitu? Itu syutingnya di mana, berapa hari, terus capek apa enggak kayak gitu, itu berapa cerdas emang ya. Terus kenapa bikin karya itu dari yang receh-receh lama-lama makin kegali tuh gitu kan. Ya syutingnya sehari gitu kan, dari jam berapa sampai jam berapa, ya dari subuh sampai sore gitu kan. Nomor teleponnya berapa gitu ya. Mau diproduserin mah nggak apa-apa. Ini tadi kan cerita itu ada juga tim gitu kan, si sutradara itu kan, the story tadi kan ada itu. Selama pengalaman gitu, kalau bikin apa namanya video dance music, dance film gitu, ada yang ini nggak sih antara ego si ya lo sama si sutradaranya gitu, ini nggak pernah ada ini Cekcok gitu, bukan cekcok lah, maksudnya kan tempur ide harus begini sebentar, soalnya kan lo dari tarinya, dia mungkin dari apa namanya produksi audiovisual dan segala macam kayak gitu dari filmnya ya. Dari filmnya atau teknisnya gitu. Sebenarnya kalau di tari itu kan bekerjanya sendiri ya gitu, dari sampai kostum gitu.
ada beberapa kelas yang kenapa gitu, terus mereka minta tariannya pasti gitu karena nge-shootnya supaya mudah kayak gitu kan. Terus sedangkan musik belum jadi gitu kan, itu kadang-kadang mana tariannya, videonya kirim dong gitu sebelum kita syuting gitu kan. Itu udah pasti diminta sama sutradara atau DOP gitu kan, supaya di saat di lokasi itu dia udah tahu gerakannya gitu loh. Ini kan outdoor gitu kan, ya nggak bisa dong gitu kan. Gitu. Gitu ya. Tantangannya setiap produksi tuh beda-beda gitu. Cuma kadang-kadang egonya gitu. Ya ini gimana gitu ya? Nggak bisa, ini musiknya belum jadi. Gimana gue mau ngegarap gitu? Tapi lo nya bilang gitu. Iya, musiknya belum jadi. Musiknya kan belum jadi gitu Ya. kan. Tunggu dong sebentar ya, udah gitu. Oke, diselesain. Udah selesaiin, mana videonya gitu. Ini kalau gue gerakan ini, terus di lokasi ini nggak bisa gerakannya kayak gimana gitu. Terus gue harus nyeker atau pakai sepatu. Kan nggak tahu kalau di outdoor ya kan. Kecuali memang di ruangan kayak gini gitu kan. Terus yang udah pasti nyaman, itu udah pasti gitu kan. Ini tuh enggak gitu. Jadi gue harus tetap meraba, membayangkan gitu. Terus ini cocok nggak ya, ini cocok nggak ya, dan itu belum anginnya, belum panasnya gitu kan. Kayak ada satu momen yang di bukit itu si sutradara tuh minta, itu dong tolong si Reza suruh lari. Oh nggak salto. Suruh lari katanya. Dari ini gue mau nge-shoot pakai drone gitu. Dari atas lari ke bawah, habis itu naik lagi ke atas. Itu kondisinya panas banget dan udah jam 11 gitu Dan kan. pakai jas hujan dan pakai masker. Jas hujan, pakai masker, itu batunya gede-gede. Terus kondisinya gitu. Nggak, pakai sepatu. Oh, pakai sepatu. Akhirnya pakai sepatu ya kan. Terus kondisinya itu ada batang yang kebakar dengan sendirinya. Jadi kebayang nggak tuh Buset, panasnya ya. kayak apa? Dan itu baru panasnya dunia ya. Yang lagi terluka, gimana Yang lagi panasnya neraka. Waduh, gawat. Ampun. Gitu. Jadi itu egonya tuh kadang-kadang muncul di lokasi. Kalau lagi diskusi ini tuh enggak gitu. Cuma kalau udah gua mau ini, gua mau kayak gitu tadi, misalnya di Kokas tadi gitu. Gua mau lari ke sana. Kalau memungkinkan oke, semuanya bisa ikut gitu. Tapi kalau enggak, oke, solusinya gimana? Langsung gitu kan. Ada fotografer telepon, nggak bisa lu gitu kan, ini nggak, ya udah deh lo stuntman, gimana caranya, lo aja sini gitu. Kalau gila lo aja sini, gue yang drone gitu. Drama produksi. Iya kayak gitu. Gila lo katanya, emang tenaganya dia dikit nih udah mau pingsan anaknya. Emang gue mau pingsan, karena gue udah pucat, udah pusing, kan panas banget gitu. Dan gue kan pakai tank top kan, hitam-hitam gitu yang keserap panas gitu, terus pakai plastik gitu tuh. Aduh, enggak banget kayak gitu. Gue mau pingsan, tolongin. Lo nggak bisa lo, penari mau pingsan lo. Itu semuanya satu hari berarti itu ya? Satu hari. Jadi semua yang di hutan, di itu sama di... Iya, satu hari. Itu sebenarnya nggak bagus sih. Jangan diikutin ya. Jangan diikutin, karena itu produksi yang nggak bagus gitu. Sebenarnya kita karena deadline gitu, dan kita semuanya kan punya jadwal yang berbeda, ada yang kantoran juga gitu. Iya. Jadi mau nggak mau, gimana ngakalinnya, dan 21 Desember tuh, September ya, harus launching kayak. Ya, jadi desain produksinya ya udahlah. Ya udah gitu. Dan gue menyanggupi sebagai penari gitu kan. Oke, ayo kita hantam gitu. Iya lah, orang udah hashtag dance everywhere ya kan. Udah komit gitu kan. Iya, penari itu. Ini minum dulu ya, aus. Ini silakan. Apa lagi dulu? Cheers. Oke, itu yang berarti itu. Gitu. Dari nari itu paling jauh nari di mana? Lokasi lah gitu, atau mungkin ada yang mungkin paling seru atau paling nggak asik atau paling ini, ada nggak sih? Paling jauh tuh ya masih di Indonesia sih, belum ada kesempatan, belum keluar. Tolong diajak ini. Gimana? Toh mimpinya kalau misalnya keluar tuh bawa karya sendiri sebenarnya, nggak ikut orang. Itu mimpi, itu idealis gue gitu. Jadi realistisnya kayak gitu. Realistisnya ya jalan-jalan aja lah gitu. Paling jauh gimana waktu itu paling jauh berarti? Paling jauh sebenarnya masih di Indonesia, itu keliling waktu acara Kapal Pemuda Nusantara sebenarnya. Itu nari di atas kapal KRI. Tradisional bawa nama Provinsi DKI Jakarta. Itu selama 30 hari. Berarti ada dari yang daerah lain? Iya, gitu itu programnya dari Kemenpora sebenarnya. Dilombakan itu bukan? Enggak dilombakan. Itu cuman memang perwakilan dari
Programnya Kemenpora Kapal Pemuda Nusantara namanya. Oh, masih muda berarti ya. Masih udah, alhamdulillah. Cuma tadi kan sempet ngomongin tadi kan dance film ya. Dance film itu tadi kan tari dulu, harusnya gimana sih tadi kan? Tari dulu, musik dulu harusnya. Nggak idealnya maksudnya. Idealnya sebenarnya gitu kan, nari kan bayangan gue pasti kan ada musik ya, tapi kan tadi lu bilang kan musiknya aja belum jadi ini segala macam, tapi biasanya itu gimana sih? Sebenarnya ide, kalau dari garis besar gue harus briefingin satu-satu sama pemusik satu, sama penulis satu, sama ini satu. Terus kebutuhannya ini buat apa? Gitu kan, sama lighting semuanya tuh gue harus ngomong satu-satu gitu. Nah kalau mau cepet, musiknya dulu jadi gue nge-briefing pemusiknya dulu nih, director musiknya dulu yang gue briefing gitu. Mas ini gini, tahu kan? Jadi tuh cuman ambience musiknya gini gitu. Tolong musiknya dulu supaya gue mancing rasanya tuh cepet gitu. Kalau bikin tariannya dulu itu bisa lama. Itu proses yang panjang. Oh, jadi memang idealnya itu harusnya musiknya dulu. Yang ideal sebenarnya tariannya dulu baru musiknya. Dulu, baru musiknya. Cuman karena ini idenya udah gue share dan dengan deadline, gue kerja cepet gitu. Kerja cepet tuh jadi musiknya dulu gitu. Membantu si penari dan koreografer untuk lebih cepet gitu membayangkan gerakannya kayak gitu ya. Tapi kalau gitu, tarinya dulu, musiknya. Terus tadi cerita ini kan ya apa namanya belajar tari tapi cuma di sekolah aja, maksudnya di IKJ aja gitu, di kampus aja, atau mungkin berguru sama siapa atau ini itu nggak sih? Iya dari kelas 3 umur 3 tahun itu ya di Sanggar sebenarnya. Di Sanggar gitu, terus ya mendapat sertifikat dan kayak kelas sih sebenarnya sampai SD itu. Terus SMP kan bosen nggak mau nari. Karena juara terus nih ya, bosen. Bukan juara. Pokoknya udah kayak dari 3 tahun tuh sampai SD gitu nari mulu itu kan kayak aduh bosen, ntar dulu deh gitu. Jadi SMP tuh lebih pilih organisasi gitu. Itu bener-bener nggak nari tuh. Terus SMA nggak milih tari juga, padahal ada ekskul nari di sekolah gitu kan. Itu milih cheerleading gitu. Nah begitu mau kuliah bingung kan mau kuliah apa gitu. Tapi udah tahu psikolog gitu. Tapi nggak disetujui. Akhirnya baru mulai ya itu bener-bener belajar ngejiwai tari itu ya dimulai dari sebenarnya kan kalau ya memorinya aja yang ada. Oh ya pernah melakukan ini. Jadi memori tari-tarian waktu kecil itu masih melekat gitu. Jadi begitu kuliah masuk lagi kayak nah ini dia dunia waktu gue ketemu lagi nih gitu. Yang padahal dunia yang tadinya tidak saya mau masuk karena psikolog gitu kan. Jadi kayak wah ini nih dunianya, kan katanya dunia masa kecil tuh menyenangkan ya gitu. Jadi kayak balik lagi ke masa kecil gitu. Gitu. Jadi waktu di sana yang waktu sekolah itu paling seneng atau apakah dosen-dosennya ada mungkin penari favorit atau misalnya maestro apa segala macam gitu? Itu juga nggak, maksudnya salah satu yang apa namanya yang memberikan semangat waktu sekolah itu nggak sih? Atau kan kayak gue kan biasanya siapa sih nih yang ngajar kalau kayak ikut workshop gitu kan, emang kita mengidolakan atau apa gitu. Kalau lo waktu itu gitu juga nggak? Oh ternyata dosennya sih ini, karena tadinya kan lo kan nggak mau masuk ke situ. Iya. Terusnya ternyata masuk di situ, ada di tari dan segala macam. Oh ternyata sih ada siapa gitu, nggak? Nggak, karena nggak ada yang tahu juga atau? Gue nggak tahu. Itu kampus apa, ada siapa aja di dalamnya gitu. Terus yang gue tahu adalah masa kecil gue, akhirnya gue manggung lagi. Jadi memori masa kecil itu nongol lagi gitu kayak wah gitu. Terus pas tes kan nari, dan gue udah lama nggak nari, terus ditonton orang, gue deg-degan lagi gitu. Terus ditonton sama nyokap gue di saat lagi tes gitu kan, ada beberapa dosen yang ngetes kan gitu. Setelah kuliah apa sebelum kuliah ngetesnya itu? Tes ujian masuknya kan tes nari juga ya? Nari juga gitu. Terus gue nari, kalau nggak salah gue nari Bali deh gitu. Akhirnya gue nari Bali lagi, terus nyokap gue nonton, ada beberapa dosen yang nguji tes masuk kan gitu kayak, oh gini ya rasanya lagi. Gue sampai merinding tuh. Tari Bali berarti waktu. Tari Bali ya. Bali? Karena itu yang paling Bali apa Betawi? Kayaknya gue dua deh, gue campur. Bali sama Betawi itu yang kontemporer dong. Jadi so tahu gitu gue kontemporer dong. Belum kenal kontemporer waktu masuk, belum tahu. Dicampur berarti ya Bali dan. Iya, gue mix gitu setengah-setengah gitu. Jadi Bali gitu karena ditanya basicnya apa. Gitu. Yang gue ingat di memori gue adalah Betawi dan Bali gitu.
Oh, di memori itu yang diinget. Jadi gue disuruh nariin lagi, kamu ingetnya apa kak, katanya nyokap gitu kan. Bali sama Betawi, ya udah itu aja gitu. Terus gue nari lagi, terus ditonton nyokap gitu kan. Terus Bokap juga dong? bokap kayaknya Oh, enggak. bokap yang nyuruh ini banget kan? Kayak tadi bokap katanya. gue nggak nemenin deh waktu tes. Oh, Waktu tes nggak nemenin. Terus ditonton ada beberapa orang gitu kan. yang si dosennya itu gitu. Iya, sama senior lah Oh, intinya iya. yang ngintip-ngintip adik kelasnya gitu ya kayak oh ini anak baru nih, anak baru mau tes gitu kan. Oh, gini rasanya. Gue kayak balik lagi gitu. Oh, siapa waktu itu dosen ini yang tes itu? Siapa ya, gue lupa. Kayaknya Mbak Maria Darmaningsih deh. Aduh, saya nggak tahu. Itu salah satu pendiri Indonesian Dance Festival ya. Oh, terus itu dosen waktu itu Iya, ya? seingat gue ada Mbak Maria, terus ada siapa lagi ya, Bu Dewi Hafianti kalau nggak salah, sama almarhum Dedi Lutan. Oh, Dedi Lutan yang istrinya Eli Eli Lutan. Lutan, iya. Galuh anaknya. Iya, Nah, itu betul. temen Temen. gua. Gila bang, lo kenal Iya. semua orang ya. Enggak lah, itu karena si Galuh aja. Si Galuh Keren itu banget ya. sih kawan Eli- gue satu ini. Eli Lutan ya tuh. Gue pernah motret dia waktu dia manggung di Solo sebenarnya. Dia kenalnya karena si Galuh, ternyata abis itu ibunya di situ ternyata ibunya Iya. ini. Itu penari dan koreografer, penari kan. Masih aktif kan ya si tante Masih, itu ya? masih. Iya. Gitu. Dia anak IKJ juga kan? Siapa? Si Galuhnya ya, gue lihat. Gue soalnya lagi ngeliat tesis di perpustakaan. Iya. Kok kayak kenal Kenal, namanya ya. Galuh, pas gue lihat biografi Eli Lutan. Ya, ada Iya. ibunya, gue bilang gitu. Gue nanya-nanya Turun dong, gitu gue kan. nanya-nanya dong tentang tesis lu. Jangan deh, katanya tesis gue jelek, gue bilang kayak gitu. Iya, Galuh. Siap. Oh, tapi siapa penari favorit? Oh, semenjak gue masuk IKJ akhirnya gue menemukan siapa? Saha? Sardono Kusumo. Mas Don. Yang kedua, terlalu gue lanjutin ya. Ya silakan. Yang kedua adalah Hartati. Hartati Murdaya. Bukan. Politisi. Ada namanya, itu dosen favorit gue sebenarnya. Masih mengajar. Kayak dia, yang satu udah enggak deh. Sekarang masih berkarya sih. Oke. Terus sama Mas Eko Supriyanto. Yang doktornya 2 itu kan? Iya. Yang mereka itulah. Gitu. Kenapa? 2 laki-laki loh tuh, berarti kan tadi malah tuh 1 perempuan. Malah ya. Interestnya karena pikiran yang sangat luas. Terus bahwa tari itu nggak cuman nari, ya hidup gitu. Dan semua orang tuh kalau Berat katanya, ya, aduh udah banyak berat. nih banyak. Tapi akhirnya hidup ya. Hidup Iya. terus kayak ya, aduh gue nggak bisa ngomong sama kata-kata. Tapi kayak udah menyatu gitu ya. Maksudnya tari, tapi maksudnya bukan cuma tari, hidup berarti emang kayak udah. Udah dalam diri gitu loh. Udah ya dalam ya hidup, ya tari itu hidup di dalam hidup lo, menghidupkan elu gitu. Ya. Ya gue, ya nari itu bukan nari, ya hidup gue tuh di tari. Ya. Jadi emang Jadi kayak udah yang bikin gue hidup juga karena tari, gue bisa karena tari gitu, kayak ya itu dari mereka juga gitu. Dan lu belajar atau dapat itu dari mereka itu gitu ya. Sebenarnya banyaknya karena diskusi sih. Oh. Kan udah senior banget dong ya. Yang paling tua kalau dari 3 itu Mas Don kali ya. Iya. Mas Don kan ya. Mas Don Gue paling seneng sih Mas Don tuh profesor, keren ya. banget sih. Apanya looknya tuh. Look. Anjing, Iya, keren masih banget nih. muda padahal udah. Yoi, dengan topinya itu. Yes, gimana? Itu kalau udah ngobrol sama dia udah kayak ya nggak berbicara tentang tari aja, udah kehidupan gitu. Ngapain lagi sih, Sa? Ngomongin tari udah mulai lagi gitu lah. Iya, kayak udah kamu udah ya luas gitu loh. Kangen juga nih Mas Don ya. Parah sih. Dan dia kan dapat gelar profesor juga karena kesenimanannya kan. Oh gitu. iya ya. Bukan karena jenjang pendidikan gitu kan. Oh iya. Tapi menarik juga ya. Nari tapi lu sampai sekolah itu menurut lu gimana sih sebenarnya? Kayak lu lah, ya kayak gue juga kali ya, maksudnya sekolah. Tapi maksudnya kita ngomongin nari, sampai akhirnya lu seberapa ini sih pentingkah gitu? Maksudnya lu sekolah ini nari, apa nggak ada hubungannya sama sekali? Maksud gue, kayak Mas Don aja tadi bisa sampai udah, ya Mas Eko tadi kan sampai dokter. Kalau lu ngeliat itu tuh gimana sih? Penting nggak penting? Sebenarnya karena gue ngajar kali ya, jadi guru tari gitu kan. Dan itu sampai dari PAUD sampai SMP, akhirnya gue ngerasa jenjang pendidikan tari tuh harus lebih akademis gitu kan. Karena itu ada
ya karena senang berbagi gitu sebenarnya. Tapi terus karena dunia tari juga masih sedikit orang-orang yang di akademisinya gitu kan. Jadi kenapa nggak beriringan antara berkesenian dan pendidikan? Itu kan ya walaupun beda tapi itu sejalan gitu, dan gue mau berbagi lagi gitu. Jadi kayak gue ngerasa kurang aja, jadi tetap gue harus belajar walaupun gue berbagi gitu, tapi gue harus tetap belajar gitu. Tadi kan ada 3 tuh, sama semua kan tentang hidup. Mungkin ada yang mungkin kena banget di lo. Emang apa sih yang mungkin lo dapat dari Mas Don, yang dari Mbak siapa tadi satu lagi? Hartati. Mbak Harta apa? Ibu Hartati kali Ibu ya? Hartati, ya. Sama si Unitati biasanya. Unitati. Dan Padang ya Unitati? Iya, Unitati Padang. Gimana ya dari Mas Don? Kalau dari Mas Don itu, aduh, nggak bisa diungkapin sama kata-kata. Jadi pakai tarian aja Mbak Kapin ya? Gitu. Aduh banyak ya. Karena kalau kayak gue tuh, apa ya, gue sempet ditunjukin videonya Mas Don sama si Danang itu, kayak gue ngeliat dia bisa ngomongin hal yang jauh di depan itu, yang pas yang tarian di sawah-sawah apa tuh, yang dia masuk-masuk looper, dia ngomongin tentang lingkungan. Tuh kan gue bilang gila ini gitu, zaman tahun kapan, videonya mungkin masih apaan tahu, kamera semua segala macam, berapa tahun lalu gitu. Dan bukan cuma ngomongin tari, tapi ya tadi lu bilang mungkin hidup gitu kan. Gitu, udah ngobrolin hidup, karena kayak setiap orang, gue bisa minjem tubuh lu nih gitu. Kenapa minjem tubuh lu? Karena lu kan bergerak tiap hari. Apa sih memori yang paling lu ingat di tubuh lu gitu? Mungkin kalau sekarang profesional fotografer, ya kan? Fotografer keluarga. Gitu, itu kan posisi lu gini terus tuh. Iya kan? Itu memori gitu. Gitu. Jadi sebenarnya setiap orang tuh punya memori tubuh gitu. Ya udah tentang hidup gitu, perjalanan hidup lu gitu. Gitu. Memori tubuh namanya. Memori tubuh ya. Gitu. Jadi luas gitu. Gue nggak bisa bilang apa yang paling gue ingat. Itu banyak banget gitu. Kalau dari si itu Unitati gitu itu dia tuh perempuan yang kuat ya. Perempuan yang kuat, perempuan yang mengajarkan kita bahwa ya kejar mimpi lo gitu. Kejar cita-cita lo gitu. Aktif, produktif gitu. Lo lulusan tari, ayo terus berkarya gitu. Jangan terus lo nanti lo udah berumah tangga, terus habis lo stop. Terus mimpi lo yang ini udah kecapai. Terus lagi cari lagi mimpinya. Terus itu yang bikin kita produktif terus gitu. Dan kita tari ini masih merangkak. Ayo sebagai orang tari, terus tari Indonesia maksudnya masih merangkak gitu. Masih merangkak. Tari di Indonesia itu kan masih dipandang sebagian orang ya gitu. Ayo terus gitu, supaya kita gandengan tangan, dedikasi kita kepada tari ini sih gitu. Gitu. Mana gitu. Ya ayo gitu. Itu sih terinspirasi banget. Dan dia dosen TA ya gitu. Jadi kayak kan kalau TA S1 kan bikin karya juga ya. Beliau yang membantu gue akhirnya apa itu kontemporer, apa itu tari gitu, apa itu gimana berkarya gitu. Tuh Unitati banget gitu. Maksudnya gue belajar dari dia sampai sekarang gitu kan. Gitu. Terus dari Mas Eko, ya itu berkesenian dan berpendidikan itu harus laras. Oh iya, waktu itu di kuliah waktu itu kan ya. Itu tuh harus dokter 2 gitu. Kayaknya ya lu mau diakui, ya lu belajar juga, lu berpendidikan juga gitu. Lu lu berkarya juga gitu. Ya itu 3 yang sangat terinfluence lah ya. Ya itu di dunia tari ya gitu. Maksudnya gue. Dan gak cuma dari tari doang, tapi ya itu tadi kan hidup gitu kan. Banyak pelajaran-pelajaran gitu kan. Ya terus kan kayak setiap seniman itu kan pasti kan punya apa namanya sudut pandang, point of view sendiri dalam menginikan si tarinya gitu pastinya nih. Kalau lu sendiri gimana gitu? Apanya nih gimana? Apa namanya kayak misalnya gue paling baca nih kan ya, Suprapto Suryodarmo nih gue dapat bacaan itu dia Suprapto Suryodarmo menghayati gerak tariannya adalah sebentuk doa ya kan. Nah kalau lu sendiri tuh penghayatannya kemana gitu, seperti apa sih, sejauh mana menghayati setiap gerakan ya yang lo tarikan itu? Kalau dia kan doa tuh ya, seperti kayak doa. Kalau lu tuh gue seperti meditasi.
seperti meditasi. Jadi gue sedih gue nari, gue bahagia gue nari gitu. Sebenarnya ya gue pernah belajar juga sama beliau, dia orang yang gue kagumin juga sebelum beliau meninggal. Itu sempat belajar tari di Candi Ceto. Itu tuh Solo dong ya? Iya di Solo. Itu benar-benar diajak ke sana, itu berjam-jam gue nari dari jam 1 siang sampai jam 7 malam, ya jam 9 apa jam 8 gitu. Itu sampai malam gitu. Itu bener-bener ya udah nari ya kayak kita beraktivitas aja tapi nggak bicara gitu. Ya lo lapar ya lo makan, lo haus ya lo minum, tapi nari lagi gitu ya. Itu sempat belajar juga sama dia. Nah, jadi kalau gue meditasi gitu dan apa ya, hidup gue banyak masalah kayaknya. Jadi kayak semua orang ya. Sebenarnya masalah itu yang akhirnya gue angkat ke dalam karya. Tuangkan ke dalam karya-karyanya itu ya. Tapi gue cocokkan dengan masalah sosial yang terjadi gitu. Jadi gue ambil benang merah gitu. Masalah sosial. Ya masalah dari dalam diri. Jadi sebenarnya itu inner healing, self healing gue. Lebih ke psikolog. Jadi ketemu nih kenapa gue pengen. Tapi menarik juga karena kemarin tuh gue sempat ngobrol juga sama namanya Nanas tuh, dia bikin buku foto juga. Itu secara nggak langsung juga jadi self healing dia. Self healing. Berkarya itu jadi seperti kayak gitu gitu, self healing. Meditasi berarti ya, gitu ya. Jadi lebih ya. Tapi kalau meditasi gerakannya lebih pelan atau enggak ya? Enggak juga, gitu ya, tergantung permasalahannya apa sama ide gagasan. Iya kan berangkatnya dari dalam nih gitu, gue nggak bisa tuh bikin ini dong gitu, nggak bisa gitu. Misalnya ada pesanan, bikin ini dong, apa triggernya gitu, lo ngasih apa, misalnya video klip, mana lagunya gitu, itu berangkatnya dari situ gitu kan. Ya udah jadi apa nih yang bikin gue gelisah nih apa gitu kan, kayak si ISPA tadi ya kan, Infinite Border tadi itu kan kegelisahan. Ya gue sesak juga gitu kan karena polusi gitu kan. Terus gue juga punya sesuatu yang mendalam juga gitu. Terus apa yang terkait dengan masalah sosial. Jadi karya itu juga nggak buat diri gue sendiri gitu. Buat semuanya ya lo ngerasain gak sih apa yang gue rasain gitu. Iya. Gitu. Tapi kan kalau kita tadi tari terusnya kan jadi video musik berarti kan ada bahasa-bahasa visual gitu kan, simbolik. Seberapa ini sih bukan efektif ya? Gimana tuh lo biasanya menguliknya lah gitu kan ya? Kan itu kan menyimbolkan sesuatu gitu kan, gerakan segala macam. Jadi bahasa visual juga jadinya kan karena ditonton gitu. Itu gimana sih simbolnya? Itu? Contohnya apa nih? Ya misalnya seberapa apa namanya? Mungkin karena gue juga kan nggak ingin tari gitu kan. Kalau yang kelihatan banget gitu kan, kayak tadi kan gue bisa relate, ya udara gitu kan, tapi kalau mungkin kalau bukan yang kayak tentang udara atau entah apa gitu loh, tadi kan lo bilang pemasan sosial, gimana cara menyimbolkannya itu, gue pengen tahu gitu kan. Misalnya kayak mungkin adakah gerakan ini artinya apa atau ini itu ada nggak sih atau pakemnya atau gimana gitu? Nggak ada pakem sih, sebenarnya berangkat dari ide gagasan tadi, itulah yang disebut kontemporer gitu kan. Kenapa berangkatnya dari situ? Karena itu yang harus di highlight gitu. Kenapa itu? Terus misalnya, contohnya nih ya, misalnya bikin video klip, kan ada liriknya, ya kan? Itu yang liriknya akan gue cari dari liriknya. Misalnya sakit hati, ya kan sakit hati juga nggak harus gini gitu kan, cuman ada satu gerakan yang bikin maksudnya ini gitu. Jadi tergantung bermulai dari apa, biasanya dari dalam sih, gue nggak bisa itu gitu, maksudnya dieksplor dulu gitu, dicari gitu, dan gerakan tuh harus dicari gitu, gue nggak bisa yang tiba-tiba ini kayak gini gitu, butuh latihan sama diri sendiri gitu, butuh kenalin lagi diri sendiri, terus lebih ini karyanya mau gimana gitu, yang resa banget tuh apa gitu. Gitu. Resa banget apa ya berarti? Kalau lo apa biasanya? Yang kan susah tuh kan mencari signature ya kan? Gue juga nggak tahu ya resa banget tuh apa, nggak tahu. Itu yang bisa lihat biasanya orang lain. Tapi kan pasti kan yang lo lihat gimana tuh? Berusaha, gue baru lihat 2 kan, yang itu sama yang Pak Sapardi yang lihat itu. Jadi gue juga pengen yang resa banget, gue lihat ini emang mukanya resa banget kayak gitu kan. Mukanya dong. Iya, tapi biasanya bukannya
kayak seniman itu mempunyai kayak signature untuk berkarya itu, ya kan kayak memunculkan. Kalau di tari itu nggak bisa ya, atau bisa apa? Kan kalau inilah atlet basket gitu kan, ada kayak gerakan yang dia banget gitu kan, itu kan emang dia latih itu. Terus kalau lu tuh ada juga kayak gitu kah, atau belum Ya, gitu, atau gimana? secara tari sih iya banget ya. Ada yang resa banget gitu. Cuman spesifiknya apa kayaknya orang lain yang bisa lihat deh. Gitu. Gua nggak tahu sih. Biasanya kalau tadi berarti spesifiknya tuh gerakannya ya? Gerakannya. Terus sama ini. Temanya? Nggak Iya, bisa ya? ide cerita biasanya. Ya lebih ke tubuhnya sih sebenarnya. Tapi berarti kan kalau gue nih mikirnya kan, semua karya, bukan semua karya, kayak film, foto, lagu, tulisan itu kan ya menyampaikan sesuatu, ya kan, ingin menyampaikan sesuatu, ya itu hanya mediumnya gitu kan. Kalau lu berarti kayak gitu juga dong, berarti menyampaikan sesuatu, dan mungkin kan karena lu bilang dari dalam, ada konteks yang gitu, lo disampaikan lewat tarian gitu kan, kayak yang tadi masalah tentang lingkungan segala macam. Kalau lu sendiri gitu melihat hal itu gitu, kesenian untuk menyampaikan sesuatu itu efektif nggak sih gitu, apa yang lo bikin gitu lo sampaikan? Untuk sesama orang idealis sih efektif. Tapi kalau buat umum kayak harus ada medium lain yang membantu, misalnya sinopsisnya dimunculin, atau pendukung lain, misalnya tulisan atau judul atau lagunya gitu, yang orang menuju ke sana gitu. Jadi menghantarkan penonton, tapi juga nggak semata-mata telanjang aja gitu, maksudnya penonton juga harus diajak mikir gitu. Jangan cuma mau telan mentah-mentah, ini maksudnya apa sih gitu kan. Kayak nonton Infinite, mikir juga nggak sih? Iya. Mikir? Mikir nggak? Mikir gue tuh, ini ngapain lagi nih sama tukang tahu misalnya. Enggak, tapi gue mikir itu kan, buset, gue sih udah pasti tahu itulah, ini panas banget kan, panas, lepek, udah pasti kan keringetan itu. Terutama itu kan lingkungan ya. Gue juga lihat kan, oh iya, ya bener juga sih ya. Dan waktu itu menurut gue kan cukup, apa namanya, ya pas lah isu itu lagi ini juga, dan lagi bisa relate lah intinya, ya, sangat relate gitu. Seluruh dunia gitu, nggak cuma di Indonesia aja gitu. Pas yang si tentang lingkungan itu. Tapi apa namanya, kan kalau ngomongin masalah lingkungan itu kan banyak juga kan yang menyampaikannya lewat foto, lewat film, ya kalau lu film juga, atau lewat lagu, lewat tulisan segala macam. Kalau lu bilang karena lu lewat tari gitu dan visual itu, menurut lu apa yang menjadi kekuatannya sih gitu menurut lo gitu? Karena ya lo sampaikan lewat tari dan film gitu. Apa kekuatannya? Kejujuran. Kejujuran. Karena kalau lo udah nari dengan jujur, ya itu akan sampai sih. Cuman kunci itu doang gitu. Misalnya gini, lo mau ceritain apa gitu ya. Makanya semua karya tuh harus dari apa yang gue rasain gitu, supaya itu nyampe gitu ke penonton. Kalau misalnya itu cerita orang atau apa, itu kan lain cerita. Tapi kalau karya pure sendiri sama kolaborasi itu kan beda kan gitu. Tapi apa dulu relate-nya nih, apa sih yang gue rasain gitu. Terus nanti baru benang merah jadinya meluas gitu kan. Kalau itu jujur, kalau lo udah berkarya jujur ya udah gitu. Tadi lu sempat ngomong kan kalau sendiri berarti personal ini ya, sendiri dengan kolaborasi beda. Kolaborasi itu maksudnya kolaborasi dengan sesama penari kah, dengan seniman lain kah di luar tari kah, atau kolaborasi itu misalnya, gue nggak tahu deh, kalau tari itu ada juga nggak sih? Kalau kayak gue misalkan motret, ada yang personal project, ada yang dibayar gitu kan. Kalau nari ada yang gitu juga nggak sih? Iya, ada. Itu ada namanya yang kolaborasi juga. Yang maksud kolaborasi itu juga ya? Kolaborasi ada yang dibayar juga, ada yang cuma berkarya aja, ada juga yang dengan penari juga gitu. Kasusnya yang mana nih gitu, macam-macam. Tapi maksudnya kolaborasinya itu tadi kan, dengan bukan yang datang dari lo sendiri. Bukan. Tapi bisa juga, maksudnya relate. Misalnya kolaborasi ini tuh relate sama, berarti gue mencari memori. Setiap orang kan punya memori nih gitu. Memori apa? Tubuh? Memori tubuh, ya. Memori tubuh, memori pengalaman gitu. Misalnya gue ada ini, misalnya ada lagi requestan tentang nostalgia gitu. Tentang nostalgia nih, tentang yang mana? Tentang nostalgia gue yang paling melekat. Mana nih? Nostalgia kan nggak harus sama mantan. Itu kan bisa juga. Iya, misalnya di saat gue lagi naik gunung, terus gue itu paling tidak
mengenakan gitu kan. Oh. Perjalanannya gitu kan. Oh, itu bisa jadi tentang nostalgia gitu. Memori itu yang gue berangkatin, yang gue kaitkan benang merahnya kayak gitu. Kayak gitu sih gitu. Kalau misalnya sama penari, jadi gue harus ngobrol sama penari gitu. Rasa gue harus nyampe ke penari. Gitu. Gue ngomong mau bikin lagu sama pemusik. Rasa gue yang gue rasain nih, lo tau nggak rasanya Mas kayak gini, jadi musiknya tuh harus gini gitu. Gitu juga sama orang lighting, sama kostum, sama orang tari itu kerja sendirian. Semuanya, sama stage manager, sama artistik itu ngomongnya sendiri-sendiri. Gitu. Kalau misalnya sekarang lebih ke film gitu, ya gue harus ngomong sama DOP, sama penulisnya, sutradaranya, nanti produsernya gitu, satu-satu juga gitu. Dan dalam project berarti kayak gitulah kira-kira kan ya, lo ininya ya. Pendekatannya tuh, ya PDKT-nya. Tapi kalau di luar lo sebagai seorang penari, karena lo kayaknya kan juga emang ya selalu yang mencoba mencari yang kontekstual, dan karena yang tadi ngomongin tentang lingkungan, seberapa gimana sih harusnya cara yang paling efektif gitu menurut lo tuh, kita lah, bukan sebagai penari gitu, lo sebagai manusia sendiri gitu, harusnya emang seperti apa sih kita menjaga lingkungan? Gue pengen tahu gitu ininya gitu. Menjaga lingkungan tuh kayaknya udah capek nih seluruh dia ngomongin, tapi juga ya kadang-kadang juga kita juga ya ngerjain gitu juga gitu kan. Cara efektif apa gitu kan kalau kita kan sebagai seniman kan ya bisa kan gitu menyampaikan pesan itu, dan kalau bisa ya ke orang terdekat segala macam. Tapi lu gimana tuh? Dari diri sendiri nih, buang sampah pada tempatnya. Itu paling ini ya? Itu yang paling, ya misalnya makanan di restoran, ya udah lu buang sendiri gitu, apa gitu. Kan masih ada nih yang udah pakai mobil, buang sampah. Itu kayak, lu nggak malu apa mobil lo gitu kan? Lu nggak tahu, udah gua tarikin nih. Lu gua tarikin juga. Nggak gitu juga sih gitu. Ya intinya gitu sih, maksudnya dimulai dari diri sendiri. Tapi kan ini bukan masalah personal, ini masalah bersama-sama. Ya tugas kita semua. Nggak cuma tugas gue atau siapapun gitu kan. Nggak ada emang cara yang paling efektif ya? Ya nggak ada juga sih gitu. Tapi kalau dari diri sendiri, ya itu buang sampah ya minimal gitu. Minimal buang sampah pada tempatnya. Terus plastik daur ulang tuh nggak sekali pakai. Caranya gimana mendaur ulang gitu supaya ya kalau gue lihat gue lagi nyelam itu. Diving juga. Nari juga lagi. Jangan nanti kayak Mas Eko. Oh dia nari. Iya, udah. Pakai alat diving. Pakai alat diving. One star. Apa itu? Enggak. Gua belum ngambil kelas. Sertifikasi. Belum. Ambil dong. Nanti kenapa? Belum. Tapi tertarik juga pengen nari di laut gitu. Iya, tadinya gitu. Ternyata udah diduluin sama Mas Eko. Kamu kenapa sih? Ya nggak apa-apa juga. Kolaborasi. Gue boleh itu karya S3 dia loh, Salt judulnya. Itu kita dibawa ke penonton dalam kondisi dia diving, kita merasakan di bawah laut. Ya gue ngerasain ketika pertunjukan itu dia publish di GBB waktu itu, Eugen S3 dia. Gue ngerasain itu kayak, karena gue pernah nyelam, jadi gue tahu gitu kayak, wah gila, ini gue berasa di bawah laut. Gimana gitu. Setnya gimana sih? Nggak boleh, mungkin fotografer juga kesel kali ya, udah nggak boleh bunyi cetek gitu, terus blitz juga nggak ada, itu gelap banget benar-benar, cuman satu lighting dia di tengah dan gue berasa ya, gila ini udah kayak underwater nih, underwater gitu kan ya? Gue berasa di dalam laut. Gokil ya, gue nggak nonton lagi, bisa lihat di mana itu ya? Ada nggak sih? Kayaknya udah dipublish di mana-mana deh, cuman judulnya Salt. Garam kan gitu kan, dan lo ngeliat itu amazed lah atau merinding ya, kayak gila, mikir terus kayak gila ini S3 nih kayak gini, gue pengen keluar deh. Gue pengen keluar deh. Jangan dong. Tapi dari tadi benar juga ya, banyak laki-laki. Lo sebenarnya nari kan nggak tahu, kalau gue identiknya dengan perempuan kayak gitu. Nah lo ngeliat itu gimana sih? Ngeliat siapa sih cowok? Ya, lagi-lagi. Jadi kayaknya banyak banget yang malah ya Mas Eko, Mas Don gitu kan. Biasa aja sih, karena dulu bokap gue juga nari dan kakek gue juga penari kan, jadi kayak ya itu manusiawi kok
Jadi maksudnya emang ya bukan penari juga Pilihan. lebih ke perempuan gitu enggak kan ya? enggak. Kan lebih dibilangnya kan lebih ke kegiatan perempuan gitu kan. Kalau gua gitu kan, orang di luar itu. Tapi ya udah biasa aja emang gitu ya. Biasa aja kalau gue ya, menurut gue biasa aja gitu. Dan itu pilihan mereka kan gitu. Ya, Kalau misalnya dia laki mau ke mana ya kan, itu pilihan Tapi gitu kalau kan. lo ngelihat sekarang ini seberapa ini sih anak-anak mungkin sekarang dia apa namanya minat untuk menarinya mungkin, dan ini lo ini juga nggak? Dan stereotip tari itu untuk cowok sekarang udah mulai berubah ya, sedikit bergeser gitu. Maksudnya udah lebih baik gitu bahwa tari untuk laki-laki dan akhirnya punya predikat profesional Dancer bahwa gitu ya. dancer, dan tari udah bisa diakui sebagai profesional apa namanya pekerjaan gitu kan. Itu antusiasnya jadi semakin banyak gitu. Maksudnya anak-anak muda makin banyak juga ya. ya aku mau jadi penari gitu. Jadi kayak anak-anak kecil, dan gua ngelihat orang tua yang sekarang ya pernah jadi guru juga ya. Jadi kayak ngelihat orang tua ya biasa aja, nggak terlalu Juga ya. Maksudnya ada yang iya, ada yang enggak. Cuman mungkin dilariinnya kalau masih kecil-kecil mungkin hip hop gitu. oh itu tari juga kan ya? Itu kan tari juga gitu, Kalau atau yang break kayak dance gitu. Koreaan itu tari juga nggak sih? Itu udah tari Itu juga. tari juga, itu bisa kan? aja bisa. Kontemporer. Kalau udah kontemporer itu kayak kontemporer bebas. Itu tuh lebih kayak apa ya, video klip ya. Ya itu hiburan sih, lebih hiburan. Kalau kontemporer kan lebih kayak gagasan ya, gagasan yang kuat ya. Ya. Lebih ke karya sih. Kalau Lebih serius gitu. kalau lu berarti sudah menciptakan berapa tarian gitu kalau lu sekarang? Berapa tarian tuh? Bener nggak sih biasanya kayak gitu? Bukan ya? Kan kalau Berapa tarian? soalnya kalau kayak gue motret juga bingung juga sudah menciptakan berapa potret foto ya nggak mungkin kan? Tapi kalau lagu kan ya bisa dihitung. Kalau lu itu Mungkin karya kali. karya berapa karya gitu ya namanya? Berapa tarian? Pokoknya Gua dari nggak tahu. semester 3, semester 1, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Terus TA 8 dan 6 itu selama S1. Ya. Terus habis kuliah nggak tahu deh. Ini kenapa tiba-tiba mati bang? Permisi dulu bang, belum selesai bang. Jangan mati dulu dong bang. Oh, kita belum sholat isya kayaknya. Bebas, acara sendiri. Ya, bentar lagi bang, bentar lagi. Bentar. Udah berapa puluhan? Enggak, belum deh kayaknya. Belasan Mungkin ya. Iya, dari itu ada yang ini yang sama, hitungannya yang sama job dan nggak job ya. Ya mungkin nggak nyampe 50. ada yang mungkin kayak lu bilang ini yang paling oke lah gitu menurut lo, yang kayak portfolio lo palingnya ada nggak, atau sama aja semua yang lo ini banget gitu? Nggak ada yang paling oke karena setiap proses dan pengalaman gue berbeda gitu. Cuma gue senang aja udah masuk ke film. Film layar lebar maksudnya. Masuk film. Oh, nari itu masuk di dalam film layar. Film apa sih? Terus saya nggak nonton nih, harus nonton dulu berarti. Belum dimunculin karena COVID, jadi aduh gue juga penasaran. Oh, tapi udah selesai produksinya. Udah. Dan dirimu menari di sana. Enggak, gue sebagai dance choreographer sama coaching aja, coaching si Talentnya? public figure-nya. Filmnya tentang musik atau tentang tari? Namanya Oh iya. Film Indonesia kan nih? KKN Desa Penari. KKN yang sempat cerita serem-serem itu? Iya, itu sebenarnya tentang tradisi gitu, bukan horor yang gimana gitu. Oh, filmnya tentang tradisi gitu. Boleh bocoran siapa sih ininya? Siapa sutradara? Sutradara sama mungkin bintang ininya? Sutradaranya itu Awi Suyadi. Oh, teman kita juga? Bukan. Suyadi kan? Iya, Bukan. aktor. Oh, itu aktor. Ini sutradara. Iya. Kalau Mas itunya? Awi, kalau misalnya pemerannya itu ada Agni, terus ada Agni Pratista. Bukan, Agni Hak. Agni Haknya Marisa Hak, nggak tahu ya. Gua sama-samain Agni aja. Hak, terus Siti Sabisani, sama Penari semua mereka, bukan? Aulia Sarah. Oh, penari juga ya? Ada yang penari, ada yang bukan. Susah nggak sih pastinya kalau lo film tentang penari tapi bukan penari gitu kan? Susah. Bang, dikit lagi bang. Dikit lagi bang. Iya bang. Iya. Iya, dia ngambek ini nih abang-abangnya. Ada yang iseng nih, ada yang iseng. Iya. Bismillah. Bismillah. Dikit lagi. Nah, siap. Senggol kali itu. Ada si Tisa Bisan ya. Itu pemuda semua sih, anak-anak muda yang Iya. cukup produktif. Oke.
Kapan berarti keluarnya itu? Wah nggak tahu deh. Nggak tahu ya. Berarti Itu belum ditunda, tapi udah selesai udah jadi, Promosi pokoknya tinggal dari ini ya. MD udah semua, Tinggal publish tayang ya? semua tinggal tayang gitu. Dan kayaknya Asik, gue punya temen luar biasa juga nih kan kalau gue penasaran sama karya gue yang itu sih, nggak tahu. belum sempat juga nonton ini editannya Belum, gitu, nggak boleh. editannya, previewnya belum, Oh. karena emang nggak mau kayaknya tetap mau di XX1. Oh iya Gitu. iya Jadi iya. kayak Iya. mendingan menunda daripada harus dimasukin Netflix atau OTT yang lain. Kalau misalnya sih, ada nggak sih mungkin film tari yang oke gitu, yang sebelumnya pernah ada gitu, yang mungkin ya kalau mau lihat film tari, ini Wan lo tonton ini gitu. Oh, ada Apa itu gitu? punya Mas Gary, Kucu Yang- Tubuh Aku belum Indahku. nonton lah gitu. Itu lo harus nonton sih. Iya, iya, iya. Dia keren banget nonton sama Sang Penari juga waktu itu. Sang Penari kayaknya udah nonton gue yang ini ya, Duku Paruk itu ya. Iya. Oh itu gue udah nonton. Itu. Oka Antara dan ini ya. Filmnya Mas Garin sih, yang Kucumbu Tubuh Indahku tuh Itu juga banyak tarinya apa emang tentang tarinya? tentang tari. Dance film sebenarnya. Oh dance film juga. Oh Menurut gue dance filmnya. dance film. Iya, ntar gue coba nonton kali ya. Tapi tadi kan kayak lo tadi tentang lingkungan tuh tentang alam. Lu gimana sih memandang alam? Ini kayak pertanyaan pamungkas nih kan ya. Apa sih ini artinya? Apakah jadi inspirasi juga? Please bang, dikit lagi bang. Ya Allah si abang. Kamu kan mentang-mentang lampu Cina. Mentang-mentang lampu Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah sholat maghrib loh. Harus yang ketiga kali. Dikit lagi nih. Jangan dipaksa. Iya. Gimana nih? Memandang alam ya. Iya. Saya janji nih bang, ini terakhir nih bang. Gitu. Apakah itu jadi sumber inspirasi lo kah? Ya, berkaitan. Itu berkaitan sih. Energi sih buat gue. Energi karena gue seneng naik gunung, seneng ke laut juga gitu. Jadi kayak energi buat gue tuh. Energi gitu Makanya ya. tagnya mungkin dance everywhere. Dance everywhere ya. Dimanapun gue bisa nari. Bang, ini bukan yang terakhir, bukan yang bohong nih. Mau sekali lagi nih. Kalau lo bisa bilang tuh, apa sih arti tari itu buat lo gitu? Selain yang lo dapet tadi kan dari Mas Dun tuh hidup. Kalau lo sendiri gitu, seperti apa sih gitu? Ya bagian dari bukan bagian ya. Tari itu udah hidup gue juga. Gokil. Itu udah kayak nggak bisa dipisahin gitu loh. Dari hidup tuh udah nggak bisa dipisahin. Tari udah nggak bisa hidup ya. Udah kayak apa ya, partner In crime. life. Bukan in life, in crime. Iya. Udah kayak hidup gue gitu. Tari adalah hidup, tari adalah hidup gua. Oke. Thank you banget nih. Hidup adalah tari gue. Resa. Gimana sih? Ya gitu pokoknya. Siap. Tari adalah hidup gua. Gua bisa, ya gua juga kayak gitu kali ya, mau fotografi Iya, adalah sih. hidup gua. Iya. Thank you banget Resa. Sama-sama. Saya tidak sabar menunggu apa namanya. Bang, ini ada tiketnya nih bang, nonton bang. Yang nggak tahu kapan. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu ya. Gue nggak tahu. Ya. Bang, ini beneran terakhir bang. Iya. Gue nggak tahu nama gue ditulis apa enggak. Yang pasti gue. Kok bisa nggak ditulis? Ya nggak penting buat gue. Oh, yang penting itu Yang adalah penting prosesnya. yang penting tuh lo bilang di podcast ini tuh adalah karya lo. Iya. Emang Emang ditulis. Iya. Sebagai koreografer. Iya, dan gue dibayar gitu kan. Oh ya, profesional ya. Dibayar, terus ya udah itu tarian gue gitu. Siap. Terima kasih banyak sekali lagi nih buat ngobrol-ngobrol. Masih banyak pengen ngobrolin, cuman gue udah Iya, kayak iya, ngebohongin harus. penunggu. Ini nih penunggu lampu. Makasih banyak ya, Iya, Resa. sama-sama. Mudah-mudahan ditunggu karya-karya selanjutnya dan semoga skripsi kita tugas Tesis akhir kita. tesis kita cepat selesai dan kita bisa lulus bareng ya. Oke. Yoi. Ya. Makasih banyak sekali lagi. Terima kasih juga Kajian atas cerita waktunya. kajian cerita hari ini menarik banget. Gue dapet banyak pelajaran hidup. Tari adalah hidup. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.